Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hati-hati ya. Nanti akan ada aturan baru, yaitu penguncian modul di PPG 2025. Ini tentu saja nanti akan mempengaruhi kelancaran kita saat menjalani PPG. Jadi jangan sampai salah strategi. Mari pahami cara kerjanya melalui video ini. Tenang Bapak Ibu, nanti melalui video ini kita akan bahas secara lengkap, secara detail, dan insya Allah mudah dipahami. Tujuannya cuma satu, yaitu kami ingin membantu Bapak Ibu agar lebih siap, agar lebih mantap, agar lebih tenang, dan bisa menyusun strategi terbaik dari awal untuk menghadapi PPG tahun 2025 ini. Jadi pastikan Bapak Ibu tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan ada yang di skip karena setiap informasinya penting banget demi kelancaran PPG Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita masuk ke materinya Bapak Ibu ya. Oke, pengertiannya dulu Bapak Ibu. Fitur penguncian waktu mengharuskan peserta untuk menyelesaikan setiap modul pembelajaran dalam periode waktu tertentu yang telah ditetapkan. Jadi nanti Bapak Ibu, waktunya itu sudah ditetapkan. Kan nanti akan ada 3 modul. Modul 1 nanti ditetapkan ini dalam 6 hari, modul 2 dalam 4 hari, modul 3 dalam 8 hari. Nah, peserta tidak bisa lagi berpindah ke modul lain sebelum durasi minimal modul yang sedang dikerjakan telah terlewati, sekalipun materi modul tersebut sudah selesai dipelajari lebih awal. Jadi gini lagi. Misalkan nanti urutannya bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengerjakan mulai modul ketiga dulu boleh, atau mau mengerjakan modul nomor 2 dulu boleh, nomor 1 juga boleh. Misalkan ya, kita akan mengerjakan nomor 2 dulu, nah, yang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai dulu. Jadi nanti ketika ini diklik, ya, maka waktu sudah mulai dihitung. Jadi ini nanti durasinya adalah 4 hari. Meskipun dalam 1 hari itu kita sudah selesai mengerjakan semua tugasnya di modul 2, Bapak Ibu tetap belum bisa membuka modul 1 dan belum bisa membuka modul 3. Karena ini durasinya adalah 4 hari. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu cepat-cepat. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu nanti fokus belajar modul yang kita pilih gitu ya. Kalau sudah fokus maka kita benar-benar akan belajar isinya dengan cara mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, misalkan kita sudah mulai klik ini ya, klik modul ini Bapak Ibu, nanti waktu mulai dihitung dan ini akan aktif 4 hari, yang lainnya tidak akan terbuka sebelum 4 hari selesai. Ya, sekarang tadi secara total peserta diharapkan menyelesaikan keseluruhan pembelajaran modul dalam rentang waktu antara 18 sampai 43 hari. Jadi nanti minimal kita selesai paling cepat itu 18 hari, tidak bisa kurang dari 18 hari ya. Paling lama 43 hari. Penjelasannya bagaimana Pak? Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Kapan dia bisa 18 hari? Yaitu ketika peserta mengerjakan tanpa jeda, langsung ngegas dari awal Bapak Ibu. Nanti kan aktifnya mulai tanggal 6, langsung dia membuka, langsung diaktifkan, langsung gas sampai 6 hari berturut-turut gitu ya. Setelah ini selesai 6 hari, dia langsung membuka modul kedua. Nah, sekali lagi nanti modulnya boleh acak Bapak Ibu ya. Setelah selesai, dia langsung mengerjakan modul ke-8. Jadi totalnya 6 tambah 4 tambah 8, maka dia menyelesaikan minimal itu 18 hari. Sekali lagi, misalkan modul 1 kan waktunya 6 hari, tapi dikerjakan 1 hari selesai. Iya, yang lainnya tetap tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Karena ini akan terbuka setelah 6 harinya habis, gitu ya. Terus kapan
43 hari. Ya, dilihat dari sini Bapak Ibu. Di sini kan di jadwal yang resminya itu kan pembelajaran mandiri itu kan 6 Juni sampai 18 Juli. Ini waktunya 43 hari. Misalkan gini Bapak Ibu ya. Nanti kan bukanya tanggal 6. Nah, tapi saya misalkan lagi ada urusan, misalkan istri saya baru melahirkan. Saya tidak buka dulu. Nah, meskipun tanggal 6 sudah dimulai, tapi saya tidak mau buka. Saya mau fokus di rumah dulu. Nah, mau menemani istri saya dulu, ya belum dihitung Bapak Ibu. Nah, nanti saya bukanya tanggal 11. Nah, milih yang modul ketiga. Ya, ini baru dihitung mulai hari pertama. Berarti waktunya dihitung ketika kita sudah memilih. Ya, tidak harus tanggal 6. Kapan kita siap. Nah, kalau kita buka 8 hari, kita terlalu semangat, kita pakai AI nanti yang akan saya ajarkan 1 hari selesai, tidak 1 hari, 1 jam selesai misalkan. Nah, 1 jam selesai, ya tetap modul 1 dan 2 tetap tidak akan terbuka. Karena ini nanti durasinya itu 8 hari. Jadi tidak usah tergesa-gesa, kita pahami modulnya dengan seksama. Ingat, tujuan kita adalah lulus UKPPG, bukan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Jadi modulnya dipahami dengan seksama, tugas-tugasnya dikerjakan dengan teliti, meskipun nanti tidak dikumpulkan tetap kita kerjakan, karena itulah nanti yang akan membawa kesuksesan kita di UKPPG. Kalau Bapak Ibu hanya fokus di tugasnya yang penting selesai, apalagi minta sama temen, ya nanti Bapak Ibu akan bingung di UKPPG, padahal nanti yang menentukan kelulusan kita itu di UKPPG. Ingat Bapak Ibu ya. Sudah paham kenapa 18 hari minimal, kenapa 43 hari maksimal? Sudah paham. Sekarang lanjut di sini Bapak Ibu. Ini Anda dapat memilih modul mana yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Nah, meskipun ini modul 1, tapi tidak harus mulai nomor 1. Misalkan kita mau mulai yang nomor 2, boleh? Boleh Bapak Ibu. Nomor 2. Perhatikan durasi yang menempel pada setiap modul. Nah, di sini ada ya. Nanti diingat-ingat kita kira-kira 8 hari ini bisa fokus tidak? Nah, kalau misalkan besok masih ada acara apa ya? Mau nikah lagi misalkan gitu ya. Ya jangan diawali dulu. Nanti kalau sudah siap mental baru kita klik akan dimulai. Tapi pastikan Bapak Ibu jangan sampai terlewat tanggal ini ya. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai nanti tidak ada waktu membuka salah satu modul, ya kita nanti tidak akan lulus gitu ya. Ini diperhatikan ya. Terus yang ketiga, kita kan nanti disuruh milih salah satu. Oh, misalkan saya pilih ini, maka nanti kita akan konfirmasi apakah kamu benar memilih modul ini? Iya. Nah, maka ketika kita sudah klik kata iya, maka waktu sudah mulai dihitung. Jadi kita nanti bebas mau mengerjakan pagi boleh, malam boleh, subuh boleh, terserah Bapak Ibu. Yang penting dalam durasi yang sudah ditetapkan. Lanjut Bapak Ibu, ini apa isinya? Tampilan pada saat modul sudah dipilih dan belum selesai. Nah, ini ketika kita belum selesai ya Bapak Ibu, maksudnya selesai waktunya gitu ya. Anda tidak bisa mengerjakan modul yang lain karena akan terbuka setelah waktu tenggat habis. Nah, misalkan ini kita pilih tanggal 11 membuka, meskipun kita sudah selesai tidak akan terbuka yang lainnya gitu ya. Sebelum berarti mulai sebelum tanggal 18 habis gitu ya. Ini tampilan berarti sudah dipilih. Nah, kalau ini sudah selesai habis dalam 8 hari, baru kita milih lagi yang mana yang kita pilih. Ganti yang nomor 2 misalkan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau misalkan satu modul sudah selesai, apakah harus langsung lanjut ke modul berikutnya? Tidak harus Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus tetap perhatikan ini ya Bapak Ibu ya, dihitung-hitung ini Bapak Ibu. Misalkan kita setelah ini 4 hari kita capek Bapak Ibu misalkan ya, atau kita sakit atau mau ada acara apa, mau istirahat dulu, silahkan. Yang penting sekali lagi jangan sampai kelewat batas akhirnya tadi. Ini kan tadi 18 kalau di total. 18 sama 43 kan jaraknya panjang kan. Jadi Bapak Ibu bisa kalau sudah capek istirahat dulu. Kalau ada acara ya apa namanya?
fokus dulu di acara keluarga gitu ya. Yang penting tadi waktu akan dihitung ketika kita sudah memilih, ketika kita sudah klik iya saya yakin. Nah itulah baru mulai dihitung waktunya gitu ya. Bisa istirahat Bapak Ibu, fleksibel sekali. Ini tampilan saat modul sudah dipilih, sudah selesai, dan tenggat waktu sudah selesai. Ini Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita nanti mengerjakan seluruh modul, bukan seluruh modul yang Bapak Ibu, di satu modul nanti kan ada beberapa unit pembelajaran. Kalau unit pembelajarannya sudah selesai, maka akan terbuka post test. Kita akan mengerjakan post test. Post testnya ada 1, 2, 3 paket. Nah ini yang perlu jawaban, saya belum bisa memastikan Bapak Ibu. Jurnal pembelajaran nanti itu akan terbuka setelah satu modul selesai ataukah setelah semua modul selesai, karena di panduannya pun ada agak ambigu Bapak Ibu. Kalau halaman sini kita lihat pada bagian akhir jurnal pembelajaran sudah bisa dibuka. Ini maksudnya apakah ketika kita sudah mengerjakan post test di satu modul ataukah ini semuanya gitu ya, nanti akan dijawab oleh LPTK. Jadi satu yang belum bisa kami jawab, jurnal pembelajaran nanti akan terbuka setelah kita mengerjakan satu modul ataukah setelah semua modul selesai. Nah itu nanti pastikan tanyakan ke LPTK Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Nah ini juga masalahnya di sini ada rancu gini Bapak Ibu. Tadi kan di sini ya, di sini terlihat ya. Nah, halaman ini, yang ini halaman 27 kalau tidak salah. Kerjakan jurnal pembelajaran akan muncul jika semua modul telah selesai. Berarti ketika modul sudah selesai, post testnya sudah dikerjakan semua, baru nanti akan muncul jurnal pembelajaran. Ini. Yang ini tadi, kalau sudah, maka akan keluar jurnal. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa pastikan tanyakan ke LPTK. Kita mengerjakan jurnal pembelajaran itu kapan gitu ya? Apakah setelah selesai satu modul ataukah ketiga modul selesai baru muncul jurnal pembelajaran? Nah, itu harus ditanyakan. Yang kedua yang perlu ditanyakan lagi Bapak Ibu nanti ke LPTK-nya masing-masing. Ketika satu modul sudah selesai, kita kan milih lagi. Nah, ketika mengerjakan modul kedua, apakah modul yang pertama masih terbuka atau langsung terkunci? Itu juga perlu ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan lupa ada dua titipan pertanyaan dari saya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi jurnal pembelajaran akan terbuka kapan? Setelah semua modul selesai, apakah setiap modul selesai gitu ya, nanti ditanyakan. Yang kedua, kalau kita sudah masuk modul kedua, apakah modul yang sudah pernah kita kerjakan itu terkunci atau masih terbuka? Nah, itu juga perlu Bapak Ibu perjelas ketika nanti induksi bersama LPTK masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah akan diberi kemudahan. Jangan lupa berdoa, saling mendoakan, saling mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.